Baik, para pemirsa TV Allah murkan. Kita kembali di Ustaz Menjawab dengan tema agungkan kalimat tauhid ya. Dalam surah Ibrahim tadi kita sudah sebutkan bahwa Allah mengumpamakan kalimat tauhid itu bagaikan sebuah pohon ya, yang akarnya kuat menghujam di tanah, tetapi kemudian cabangnya menjulang ke langit seperti itu. Nah, kita melihat memang seperti yang tadi disebut, kalimat tauhid ini tidak lagi menjadi dasar dalam kita berkehidupan selama ini ya. Mungkin karena pengaruh paham-paham di luar Islam yang sudah banyak menyebar di tengah-tengah masyarakat Muslim hari ini, ya kan? Apakah itu pada lingkup pribadi Muslimnya, masyarakat Muslimnya, termasuk dalam negara Muslim-Muslimnya gitu. Nah, jadi bisa melihat justru ada dalam entah kemarin atau entah kapan itu ada informasi bahwa pengibar bendera itu sendiri yang dijadikan tersangka. Iya. Itu Ustaz melihat gejala apa ini, Ustaz? Iya. Tafadhol. Baik pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah itu pernah mengatakan bahwa setiap zaman itu akan ada orang yang mencoba membuat makar besar. Ya, makar besar untuk menghalangi dakwah-dakwah yang terkait dengan agama. Kalau para nabi dulu kan dibuat makar, Ustaz ya. Iya. Tipu daya seperti Nabiullah Zakaria, bagaimana dia difitnah oleh para pemuka agama Bani Israel kan. Hanya karena dia tukang kayu ya Ustaz ya. Jadi maksudnya gini Ustaz. Kita khawatir kalau memang pengibar bendera yang gara-gara bendera itu kemudian dibakar di Garut, ya kan? Itu kemudian pengibar bendera berikutnya mungkin atas aksi demo lah terhadap pembakaran itu jadi tersangka juga ke depan nih, Ustaz. Iya. Bagaimana tuh, Ustaz? Iya. Nah, itu bahaya juga. Inilah Ustaz yang kita coba lihat tadi. Sebenarnya kan kalau dilihat dari komentar-komentar yang berikutnya, khususnya dari orang-orang yang menganut akidah sekuler, gitu kan, baik mereka sadar ataupun terdoktrin, mereka kan mencoba membuat banyak opini. Misalnya ada yang mengatakan satu truk bendera Hizbut Tahrir kata mereka itu dikirim ke Garut untuk memprovokasi acara Hari Santri. Hari Santri, ya. Iya. Tidak lama kemudian Uus ini dijadikan tersangka. Kemudian dia ditangkap, jadi tersangka. Kemudian oleh polisi dikatakan Uus ini sering ikut acara aksi Hizbut Tahrir, khususnya aksi 212, kata mereka. Kemudian oleh polisi dikatakan, Uus mendapat bendera bukan dari bendera kiriman satu truk itu, tapi justru kata polisi, Uus ini membeli bendera di Facebook secara online. Jadi maksud saya tadi soal makar besar ini, Ustaz. Jadi memang sepertinya ada skenario seperti yang disebut oleh para pelaku pembakaran itu. Mereka kan sudah diinstruksikan oleh Banser bahwa di Hari Santri tidak boleh ada bendera selain merah putih. Walaupun faktanya ada juga bendera NU kan. Jadi lalu adalah bendera itu di sana. Jadi instruksinya kalau ada bendera itu, kalau kayak kata ketua Bansernya secara pusat itu, kalau ada bendera, instruksinya menurut ketua ini bukan dibakar, ambil kasih ke aparat. Itu instruksinya. Gitu. Jadi di lapangannya diambil, kemudian dibakar. Jadi mestinya kan yang jahat itu kan yang membakar. Tapi kan kita harus tahu Ustaz, posisi
mereka di kekuasaan ini seperti apa. Betul. Ya. Nah, maka dijadikanlah wacana awal itu mereka ini nggak bersalah kan, karena nggak ada unsur niat. Maka akan dicari siapa yang mengupload agar dijerat dengan UT. Tapi ternyata yang mengupload juga mereka sendiri, Ustaz. Ya. Yang mengupload mereka, yang mempopulerkan mereka. Ya. Oke. Kan nggak mungkin lagi juga dijerat dengan UT. Maka dicarilah yang membawa. Yang bawanya. Maka ada orang bilang, Ustaz, kalau gara-gara tidak dibawa nggak ada pembakaran, orang bilangnya begini, kalau nggak ada hari santri, orang nggak bawa. Iya. Lalu nggak ada hari santri kalau nggak dibuat ketetapan oleh presiden, mestinya yang salah presiden. Ini orang akhirnya main ininya, Ustaz. Iya. Logikanya akhirnya nggak sehat lagi kan, Iya. karena dimulai dengan betul. akar yang rusak tadi. Tapi ini pesannya mungkin buat kita, Ustaz. Ya jangan mencoba membuat makar terhadap agama Allah. Iya. Karena akan dibuat hina oleh Allah. Saya kira Seperti itu, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik, tapi begini, Ustaz. Ada juga, tapi kita tangkap dari penjelasan Ustaz awal tadi menyebutkan bahwa bendera-bendera di zaman Rasulullah itu kan ditampilkan saat perang, Ustaz. Iya. Jadi apa urgensinya kemudian dikibarkan di daerah damai seperti Indonesia ini, Ustaz? Iya, betul. Betul. Dulu gini, Ustaz. Rasulullah membedakan pasukan kafir dan muslim. Kata beliau, cukurlah kumis, panjangkan jenggot. Oke. Nah, sekarang tidak dalam kondisi perang. Bagaimana hukum jenggot? Oh gitu. Iya, Ustaz kan? Nah, karena banyak orang sekarang justru malah kadang jenggot itu pun seolah wajib kan begitu. Nah, jadi sangat disayangkan kalau perkara dulu itu dibawa dalam perang, akhirnya dijustifikasi nggak boleh dibawa dalam keadaan damai. Konteks saat ini dia dibawa, dikibarkan, itu satu pertama syiar. Syiar, oke. Iya. Nah, kenapa menjadi syiar? Karena bicara persatuan umat harus ada, kalau pohon tadi kan harus ada daun yang menaunginya, apa dia, apa akar yang menyatukan itu apa ya? Ya tauhid, apa itu ya syariat gitu. Nah, jadi itu syiar dia sebenarnya. Ketika kita misalnya begini, ketika Ustadz mendakwahkan puasa, maka semua hal yang terkait puasa kan harus didakwahkan. Nah, ketika kita mendakwahkan Islam, mendakwahkan syariah, keharusannya diterapkan agar dia memberikan buah yang baik, maka harus juga mendakwahkan simbol-simbolnya, mendakwahkan yang terkait dengannya, ya seperti al-liwa ar-royah itu. Jadi dalam konteks syiar itu ya sah untuk didakwahkan gitu. Kalau soal ada orang bawa bendera itu membunuh orang, kita bisa tanya juga, apakah merah putih itu tidak pernah dipakai membunuh orang? Ustaz. Iya, gitu. Mungkin ya kalau kita berarti penyalahgunaan itu. Penyalahgunaan. Iya. Atau ibaratnya begini, misalnya ini kalau boleh nih misal, ada orang tidak suka sama pemimpin yang bohong, yang jahat, yang jolim. Dan pemimpin ini kemana-mana bawa bendera merah putih. Iya kan? Iya. Lalu yang nggak suka ini membakar benderanya. Karena nggak suka pemimpin yang zalim tadi. Nah, kira-kira kalau dalam konteks hukum kita yang salah siapa? Pasti yang bakar. Iya. Bukan yang sering bawa bendera itu kan. Meskipun dia jahat ataupun zalim. Nah, ini loh yang mereka tuduhkan membawa bendera ini dalam, tidak pernah buat jahat. Dalam dakwahnya untuk bikin spanduk aja harus lapor ke pemerintah agar ada kodenya itu kan. Kan nggak boleh pasang spanduk nggak ada izin itu, Ustaz. Iya. Kalau mau aksi harus ada izin kita ini. Kalau ada kegiatan yang harus bayar tempat, kita bayar tempat. Isi yang kita dakwahkan juga Islam, tidak pernah menyalahi konteks hukum yang berlaku di Indonesia secara administrasi, nggak pernah kita melakukan. Nggak ada kriminal yang kita pakai
Kalimat itu tidak pernah kita pakai untuk kriminal gitu, nggak ada. Atau untuk meminta-minta agar punya sekolah besar juga nggak pernah gitu. Jadi di mana jahatnya sampai gara-gara ada yang mendakwahkan kalimat ini sampai dengan bangga membakarnya. Sementara tadi kalau ada orang yang pemimpin jahat, pemimpin zalim, dia bawa bendera merah putih kemana-mana, orang nggak akan boleh membakar bendera merah putih itu kan saya. Iya betul sekali. Ya, apalagi kalimat tauhid yang nggak dibawa dalam konteks kejahatan. Kalau Hizbut Tahrir misalnya, Hizbut Tahrir itu kan nggak pernah bawanya dalam kejahatan, Ustaz. Kalau ISIS misalnya, kita pun bisa balik lagi. Apakah merah putih tidak pernah dipakai orang bunuh orang? Nanti kalau diungkap sejarah terlalu pedih bagi masyarakat Aceh ya Ustaz. Gitu ya. Baik. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di tema ini. Silakan bagi para pemirsa yang ingin interaktif ke kita, silakan menghubungi nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda, dan juga bisa kalau SMS-nya atau WA melalui 0812 60 771 065. Kita masih berbicara tentang tema agungkan kalimat tauhid. Yes. Nah, baik, para pemirsa CTV Allah muliakan. Jadi memang kalimat tauhid ini adalah asas dalam hidup kita. Ya. Dan banyak peristiwa-peristiwa di zaman Nabi SAW ya, yang menunjukkan bagaimana pengagungan beliau terhadap kalimat ini. Dan kalau kita lihat dari pengiriman ya, pasukan-pasukan perang di zaman Nabi SAW juga mengangkat kalimat tauhid ini. Betul, ya, betul. Dalam bendera-bendera mereka. Saya teringat dengan satu pengiriman pasukan oleh Umar bin Khattab dahulu ke Iran ya, ke Persia. Ya. Persia sebelumnya kan nggak pernah bisa ditaklukkan. Ya, kan? Itu dalam sejarahnya nggak pernah, kalaupun ini antara dua negara superpower itu sana, ya, Romawi dan Persia. Tapi negara-negara lain memang tidak, ya kan? Tapi justru superpower Persia luar biasa itu kalah di tangan umat Islam. Itu semuanya adalah karena umat Islam punya pondasi yang kuat. Betul, itu pondasi tauhid. Dan menariknya ada ungkapan salah seorang prajuritnya, Ustaz. Prajuritnya Sa'ad bin Waqqas itu ya. Betul. Ketika Panglima Rustum ya bertanya, untuk apa kalian kemari? Apakah kamu mau makan dan seterusnya? Baik, kita terima dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Ali ya di Lampulo ya? Iya, Pak Ali dari Lampulo. Barakallahu fiik. Tafadhol Pak Ali. Ini Pak. Saya mau sedikit bertanya ini Pak Ustaz. Apa semudah itu kalimat tauhid dijadikan bendera oleh salah satu ormas-ormas itu maksudnya? Sementara itu kalimat tauhid bukan benderanya ormas seharusnya. Iya. Bendera tauhid itu miliknya umat Islam. Jadi jangan satu individu atau satu kelompok membuat bendera tauhid sebagai lambang bendera mereka. Nah, sebuah kelompok itu jadi permasalahan. Sekarang kalau kita bilang ya silet-silet udah Islam, padahal itu oknum. Sudah selayaknya yang bawa bendera itu pun memang menjual membawa nama agama. Sementara seharusnya banyak ormas-ormas Islam di mana-mana, tapi nggak mesti kan harus pakai bendera tauhid, karena itu bukan bendera ormas, itu bendera umat Islam. Iya. Saya pribadi bendera itu bakar, kalau bisa saya potong bendera yang buat yang bakar. Kalau boleh, maka nggak boleh. Ada hukum di Indonesia. Iya betul. Nah, juga jangan dipakai sembarangan. Besok saya bikin PKI pakai bendera tauhid kayak mana? Makanya jangan sembarangan pakai bendera. Jadi kalau menurut saya, yang salah tetap salah. Pembakaran bendera itu pun yang masang benderanya nggak penting, Pak. Kalau kata orang bilang, orang Indonesia kayak Bapak Ustaz bilang jadi presiden Indonesia atau siapa yang jahat gini gitu pakai bawa bendera Indonesia, itu oknum yang bersalah. Musnahkan aja oknumnya, jangan musnahkan benderanya. Iya. Dan satu lagi, jangan gunakan bendera pada tempat yang salah.
Kalau mau diajak budak misi, kena 4 bulan dia. Nah, kalau memang mau ngaji ya di menara, di tempat-tempat yang suci. Jangan mengaji di dalam misi. Cocok Pak, kira-kira kayak gitu. Ya. Oke. Baik Pak Ali. Ada yang lain Pak Ali mungkin? Nah, untuk sementara saya rasa cukup. Baik Pak Ali. Barakallahu fiik. Ya, baik. Ini bagaimana nih Ustaz? Jadi kalau misalnya menjadi simbol dari sebuah ormas kayaknya tidak tepat karena itu adalah simbolnya umat Islam secara keseluruhan. Iya. Nah, ini bagaimana pandangan Ustaz? Iya. Selama ini yang menampilkan kalimah tauhid itu dalam bentuk bendera kan cuma HTI. Ormas lain kan tidak. Nah, ini Ustaz bagaimana Iya. Baik. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila yang dimaksud kelompok tadi itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia, maka Hizbut Tahrir Indonesia itu dari sejak awal tidak pernah mengklaim itu sebagai simbol mereka. Tidak pernah mengklaim itu logo identitas. Maka konteks Hizbut Tahrir membawa Al-Liwa dan Ar-Roya itu tidak lain adalah dalam rangka syiar tadi, sebagaimana kita mendakwahkan ajaran Islam yang lain. Nah, jadi kalau yang dimaksud itu Hizbut Tahrir, maka inilah juga makar yang Allah sebut tadi, khairul makirin ya Ustaz ya. Sekarang ini sangat banyak spanduk di Aceh. Mulai dari Banda Aceh sampai Singkil, sampai ke Langsa, Kuala Simpang, mungkin Indonesia ya. Ya. Isi spanduknya itu menyebut bendera Hizbut Tahrir bukan bendera tauhid. Masyarakat jangan terprovokasi. Ini secara pesan betul. Iya. Karena Hizbut Tahrir dengan bendera tauhid itu tidak pernah diklaim sebagai benderanya Hizbut Tahrir. Nah, kalaupun dibalik bendera tauhid bukan Hizbut Tahrir, itu betul. Nah, jadi apa yang saya sebut tadi makar, mereka ingin mencoba menggiring opini yang dibakar itu bendera Hizbut Tahrir. Tapi mereka lupa menaruh itunya. Maka pesannya bendera Hizbut Tahrir bukan bendera tauhid. Itu betul. Maka apa yang dikatakan oleh juru bicaranya Hizbut Tahrir, bahkan masih di tahun 2017 ketika diwawancarai salah satu TV nasional di kantornya, mengatakan ya Hizbut Tahrir itu tidak pernah mengklaim Al-Roya, Al-Liwa sebagai bendera mereka. Mungkin masyarakat Aceh juga masih ingat di tahun 2017 di bulan Rajab itu Hizbut Tahrir punya kegiatan yang disebut dengan Masyiroh Panji Rasulullah, bukan Masyiroh Panji HTI. Nah, itu acaranya dari Darussalam sampai ke Masjid Raya, dari Loknga sampai ke Masjid Raya, dari Lambaro sampai ke Masjid Raya titik kumpulnya. Jadi nama kegiatannya aja Masyiroh Panji Rasulullah, bukan Masyiroh Panji Hizbut Tahrir. Nah, jadi Pak Ali yang di Lampulo, saya ingin menyampaikan bahwa bila yang dimaksud tadi kelompok adalah Hizbut Tahrir, maka Hizbut Tahrir Indonesia itu tidak pernah mengklaim Liwa Ar-Roya itu sebagai bendera organisasi mereka. Bahkan dalam setiap kegiatan ketika ada umat Islam yang minta bendera itu, Hizbut Tahrir nggak pernah melarang. Kalau syiar itu nggak usah aja, gimana Ustaz? Nggak usah di dalam bendera, tapi di bagian-bagian lain oke lah, tapi jangan disimbolkan di bendera, simbol bendera itu sendiri kan ada dalilnya Ustaz. Cukup merah putih aja misalnya. Kalau mau malah merah putihnya dari mana dalilnya? Nah, kan begitu. Kalau hitam putih itu dengan kalimatnya itu semua ada dalilnya. Ini kadang-kadang kita mempersoalkan yang ada dalil, yang nggak ada dalil malah kita agungkan, itu masalah Ustaz. Gitu ya. Nah, jadi tadi Pak Ali yang saya sampaikan logika itu sebenarnya logika Pak Ali. Bahwa kalau ada orang yang kita benci, dia membawa simbol-simbol itu kemana, apakah kita akan membakar simbol itu bila simbol itu adalah simbol keagungan? Dan Pak Ali ternyata tidak setuju. Kalau misalnya tadi ada pemimpin zolim, lalu masyarakat nggak suka, dibakar benderanya. Pak Ali kan nggak setuju. Lalu kenapa kemudian kita setuju? Ada orang membakar kalimat tauhid dengan asumsi itu bendera organisasi, sementara organisasi itu sendiri nggak pernah berbuat jahat. Yang berbuat jahat aja kata tadi kita nggak boleh bakar simbol keagungannya. Kok ini yang nggak pernah berbuat jahat ini loh kok
dibolehkan membakar simbol kalau itu dianggap simbol organisasi. Iya. Jadi ini sebenarnya yang saya sampaikan tadi Pak Ali adalah logika kita untuk melihat keadaan, karena memang keadaannya dibuat terbalik-balik logikanya gitu. Begitu ya. Saya kira begitu Pak Ali. Jadi soal penggunaan kalimat lapangan, pasar itu sebenarnya tempat suci, tidak tempat kotor kan. Jadi tempat suci itu dimanapun sebenarnya, kecuali dibawa ke kamar mandi. Di masjid. Nggak mesti ke masjid. Nggak dibawa ke kamar mandi ya. Wong Rasul bawa ke medan perang kok. Tanjiar Roya sama Aliwa itu. Apakah medan perang itu? Enggak. Ini apalagi bukan medan perang, dibawa di jalan sebagai apa namanya syiar, sebagai semangat bagi peserta untuk ini gitu. Kemudian kalaupun ada Hizbut Tahrir itu ada Ar-Roya, ada tulisannya Hizbut Tahrir. Itu sebenarnya filosofi. Filosofinya itu tulisan itu diasumsikan orang. Diasumsikan masyarakat, diasumsikan umat. Baik, Ustaz melihat begini, Ustaz. Kita kan negara yang multi agama, kan? Betul, dan seterusnya. Dan apakah itu tidak kita lihat mengambil pelajaran dari peristiwa Hudaybiyah? Betul. Nah, saat 7 kata di zaman lalu itu justru Nabi sendiri yang menghapus ya. Jadi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga itu kayaknya. Iya. Tapi ketika itu Ali berkeberatan, maka Nabi sendiri yang menghapusnya. Nah, mereka kepengen orang-orang musyrik itu bahwa yang harusnya tampil itu bukan Rasulullah tapi Muhammad bin Abdullah. Tapi akan dijawab nanti Ustaz dalam sisa waktu yang ada setelah ini, setelah pesan-pesan berikut ini.